Bismillahirrahmanirrahim. Menjaga ukhuwah, rasa persaudaraan dalam keberagamaan. Sebelum sampai kepada tema itu, saya ingin mengingatkan kepada para jamaah bahwa agama Islam ini memiliki ciri khas yang unik. Allah yang menurunkan wahyu, itu juga Allah yang menciptakan akal. Allah yang menurunkan wahyu sebagai bimbingan pada kehidupan manusia. Allah juga yang menjadikan akal manusia itu sebagai sesuatu yang paling luhur, membedakan kemuliaan manusia dengan makhluk yang lain. Oleh karena itu, di dalam agama, wahyu dan akal itu memiliki kedudukan yang seimbang. Wahyu itu hanya bisa dipahami dengan menggunakan akal yang sehat dan lurus, sementara akal itu dikatakan benar kalau dia bisa selaras dengan yang namanya wahyu. Menjadi salah kalau orang itu misalnya dalam beragama mengatakan kita ini bisa menjaga ukhuwah, bisa bersatu kalau kembali kepada Quran dan hadis. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, menyatakan kita ini bisa satu kalau kembali ke Quran dan hadis, itu kalau kata guru saya di pesantren, itu tandanya orang tidak pernah ngaji. Karena orang itu tidak memahami sejatinya Quran dan hadis. Misalnya, kita sholat subuh tadi pagi, itu kalau kita survei sedunia, maka Quran yang sama, hadis yang sama, yang dibawa oleh Nabi yang satu, itu memberikan keragaman dalam sholat subuh. Kita bisa cek misalnya, di Indonesia yang mayoritas bermadhab al-Imam Asy-Syafi'i, maka setelah bangun dari ruku, itu rata-rata membaca kunut. Di Mekah, Madinah, yang hari ini bermadhab Imam Ahmad bin Hanbal, itu setelah ruku sama dengan saudara kita yang ada di Mesir, yang ada di Irak, yang juga bermadhab Imam Abu Hanifah, itu setelah bangun rakaat kedua dari ruku, tidak kunutan. Nanti ada sebagian saudara kita yang tinggalnya di Afrika Utara mengikuti mazhabnya Imam Malik, itu kalau subuh kunutnya sebelum ruku. Jadi kalau kita ini kunutnya setelah ruku, nanti ada orang yang kunutnya itu sebelum ruku. Nanti dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau kita lupa untuk membaca kunut subuh, maka diminta untuk melakukan yang namanya sujud sahwi. Sujud sahwinya sebelum salam. Nanti ada orang di Tunisia, di Mauritania, di Maroko, itu kalau sujud sahwi, itu setelah apa itu? Salam. Orang menjadi bingung, ini yang benar yang mana? Kalau sudah bicara yang benar yang mana, maka tema hari ini itu yang harus kita pahami. Ada bagian dari agama, yang orang itu tidak bisa berbeda pendapat. Ada bagian dari agama yang semua orang itu tahu, tidak memerlukan penjelasan apapun. Misalnya soal makanan. Kalau ada orang bertanya kepada saya, Pak, apa hukumnya mengkonsumsi daging sapi? Maka jawaban saya halal, selama itu sapinya sendiri. Kalau sapi orang lain tentu bukan haram dagingnya, tapi haram perolehannya. Ada orang datang sama saya, Pak, apa hukumnya orang muslim mengkonsumsi daging babi? Maka jawaban sederhananya haram. Tapi nanti ada binatang yang ngerepotin kiai ini. Difatwakan sedunia, bertanya kepada semua orang, itu jawabannya pasti beragam. Apa contohnya? Anjing laut. Mau dibilang anjing di laut kayak ikan, mau dibilang ikan mukanya anjing. Coba Bapak lihat anjing laut itu.
Anjing laut itu kalau leher ke bawah kita tutup, kita kasih sorban, yang kelihatan mukanya aja, maka orang tidak ragu untuk mengatakan ini anjing. Tapi kalau mukanya yang ditutup, kepalanya kita kasih sorban, ya, dicadarin, ditutup, maka kita lihat bagian dari punggungnya sampai ke bawah kakinya, maka kita nggak akan merasa ragu-ragu lagi kalau ini ikan. Dia menggabungkan sesuatu yang haram dan sesuatu yang halal. Anjing itu, kalau anjing itu haram karena dia punya taring. Kalau ikan, dia adalah binatang yang paling halal karena tidak membutuhkan sesembelihan. Sapi itu halal, tapi Anda tidak sembelih, maka hukumnya menjadi bangkai. Tetapi bangkainya ikan di laut itu kalau tidak membahayakan pada aspek kesehatan, maka dia boleh dikonsumsi karena itu adalah binatang yang paling halal, sebagaimana airnya menjadi air yang paling suci. Tiba-tiba ada binatang yang menggabungkan dua sifat pada satu tempat cangkangnya, namanya anjing laut. Dia ada unsur keanjingannya dan ada unsur kelautannya. Ini kalau dibahas, ya, biar NU, Muhammadiyah, FPI, Al-Irsyad semua kumpulkan ulama, nanti fatwanya pasti tidak akan sama. Mengapa tidak akan sama? Di sini karena ada ayat Al-Quran yang hanya menceritakan tentang sesuatu yang bersifat global. Nanti teknis tertentunya itu diserahkan kepada akal manusia yang sudut pandangnya pasti akan berbeda. Jadi kalau bapak-bapak tanya sama saya, kan ada pengurus masjid tuh ngundang saya, Pak, bisa enggak nanti ngisi kuliah duhur di masjid kami? Apa temanya? Sholat seperti sholatnya Rasulullah. Maka saya jawab enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena saya enggak pernah ketemu Rasulullah. Sholat saya itu enggak kayak Rasulullah. Sholat saya itu kayak guru saya, kayak orang tua saya. Nanti guru saya tentu kayak gurunya. Kalau orang mengatakan, loh kenapa Pak? Sholat Bapak itu tidak mengikuti hadis Nabi Muhammad. Nah ini tandanya orang ngaji hadisnya belum hatam Pak. Ya, atau ngajinya kurang malam, atau baru separuh pengajian pulang duluan. Nah ini, kalau orang memahami ayat Quran secara utuh, kalau orang memahami hadis secara utuh, nanti orang akan paham bahwa dari ayat yang sama itu bisa melahirkan pemahaman yang berbeda. Dari Sahih Bukhari yang sama, dari Sahih Muslim yang sama, dari Sunan Abi Daud yang sama, dari semua buku hadis yang sama, tafsirnya boleh jadi berbeda. Maka Bapak lihat, orang itu sholat yang tidak akan pernah berbeda itu cuma dua Pak. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua salam. Setelah takbiratul ihram itu orang akan berbeda. Bedanya di mana? Doa iftitah. Bapak buka hadis itu, ya. Doa iftitahnya beragam, ya. Bapak misalnya Allahu Akbar, misalnya nih, terus baca doa iftitah yang lazim, yang ujungnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ada Allahumma ba'id, macam-macam doa itu memang ada hadisnya. Doa iftitahnya beda. Setelah doa iftitah, Bapak punya kewajiban dalam mazhab Imam Syafi'i itu baca Fatihah. Fatihah itu wajib dibaca atau tidak wajib dibaca, itu tidak sama Pak. Kenapa tidak sama? Ada ayat Quran yang berbunyi faqra'u ma tayassara minal Quran. Kamu kalau sholat, kata Quran nih, faqra'u, baca aja. Apa yang dibaca kata Quran? Ma, surah apa aja, ayat apa saja, tayassara, yang mudah buat kamu. Jadi Bapak kalau sholat, misalnya Allahu Akbar, ikut Quran nih, terus baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, ruku. Ayat Al-Quran ini memberi ruang sholat Bapak itu sah.
Hadis Nabi ngomong, la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat yang sah ini kalau tidak dibacakan Al-Fatihah. Pertanyaannya, Bapak ikut Nabi apa ikut Quran? Itu kan pertanyaan orang tidak waras. Pertanyaan orang yang tidak perlu dijawab, karena itu menunjukkan dia tidak mengerti. Karena kedua-duanya itu nanti boleh jadi dipahami dengan cara yang berbeda. Kata Imam Abu Hanifah, ayat Quran itu lebih kuat dari hadis ini. Dalam konteks apa? Quran itu diriwayatkan mutawatir. Mutawatir itu artinya orang banyak. Maka Bapak, Quran itu nggak ada yang sahih, nggak ada yang dhaif, nggak ada yang hasan. Karena dia begitu disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, itu disampaikan oleh Nabi di hadapan orang apa ini? Banyak. Maka tidak ada khilaf terkait dengan apa ini? Al-Quran. Sementara hadis itu ada yang diriwayatkan seperti Al-Quran, Nabi bicara, yang dengar banyak, orang yang banyak ini punya murid banyak juga. Nanti misalnya Nabi ngomong A, didengar sahabat 10 orang, sahabat yang 10 ini menyampaikan ke 10 orang, maka di masa tabi'in yang tahu ucapan Nabi itu menjadi 100 orang. Mereka yang 100 ini punya murid lagi 100 lagi. Maka nanti di masa tabi'in yang tahu hadis ini 10.000 orang. Itu namanya hadis mutawatir. Dia sejajar kekuatannya dengan Al-Quran, karena dalam ilmu usul fikih ini yufidu al-yakin. Tidak mungkin orang sebanyak ini akan salah atau kompak berdusta untuk agama. Sementara ada hadis yang namanya ahad. Yang dengar boleh jadi 1 orang. Kenapa? Karena cara penyampaian hadis itu berbeda dengan cara penyampaian Quran. Kalau Quran datang wahyu, Nabi selalu mengumpulkan sahabat. Tapi kalau hadis keluar dari Rasulullah, ya bergantung konteksnya. Boleh jadi Nabi mengeluarkan hadis terkait dengan para pekerja. Kenapa? Mungkin Nabi datang ke Menara Jam Sostek gitu loh. Karena Nabi ke Menara Jam Sostek, yang peduli dengan para pekerja ini, ada yang bertanya, Nabi, majikan yang baik itu kayak apa? Ada Nabi ditanya menjawab tentang pasar. Mungkin Nabi ditanyanya di pasar. Ini konteks hadis. Maka kata Imam Abu Hanifah, Quran itu mutawatir, hadis ini ahad. Saya ambil yang kuat, yaitu ayat Quran. Ini namanya rukun batasan sah. Adapun hadis Nabi ini adalah panduan afdol. Anda yang afdol baca Fatihah kemudian surah, tetapi itu bukan syarat. Kalau Anda mau baca surah apapun yang ada di dalam Al-Quran yang mudah buat Anda, seperti inna a'toina. Ini kan di Indonesia itu kan ada surat Pak, elektabilitasnya tinggi itu kalau pakai logika pilkada itu ya. Yang pertama kulhu, yang kedua inna a'toina. Itu kalau berdua berpasangan menang 1 putaran gitu Pak. Karena biasanya kita itu rokaat pertama inna a'toina, rokaat kedua apa ini? Kulhu. Nah ini kata Imam Abu Hanifah, itu tata cara sholat yang saya pahami. Imam Syafi'i enggak. Kata Imam Syafi'i enggak bisa. Yang namanya sholat itu harus baca Fatihah. Maka kata muridnya, guru, gimana dengan ayat Quran faqra'u ma tayassara minal Quran? Kata Imam Syafi'i, yang paling mudah dibaca oleh umat Islam itu adalah surah Al-Fatihah. Karena tidak ada orang mengaku Islam kecuali dia hafal Fatihah. Orang mengaku Islam, kita hafal inna a'toina, tapi tidak menutup kemungkinan ada orang tidak hafal inna a'toina. Maka coba lihat nih, kalau pernikahan penghulu itu sebelum akad nikah, kadang-kadang calon pengantinnya dites baca Fatihah. Itu kalau saya datang menyaksikan pernikahan, terus penghulunya bilang baca Fatihah, saya dalam hati, penghulu ini nggak yakin kalau pengantinnya muslim mungkin, supaya disuruh apa? Fatihah. Saya misalnya kadang-kadang audit halal Pak, di New Zealand, di Selandia Baru, di Denmark, di Swiss. Ketika untuk memastikan ini yang menyembelih ini muslim apa enggak.
Kadang-kadang dari luarnya saya agak ragu ini muslim apa bukan, ngakunya muslim. Saya tes saja, coba baca Fatihah, dia baca Fatihah lancar, dia motong sapi, maka zohirnya dia seorang apa ini? Muslim. Kata Imam Syafi'i, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, itu ditafsirkan oleh Rasulullah dengan la sholata illa bi Fatihatil kitab, bahwa sholat itu tidak sah kecuali baca Fatihah, karena dalam pandangan Imam Syafi'i surah Al-Fatihah itulah yang paling mudah dibaca oleh setiap orang apa ini? Muslim. Ini Bapak, namanya interpretasi agama. Kalau kita kita punya ilmu yang cukup, punya wawasan yang cukup, maka kita nanti nggak jadi berantem, Pak. Ya, kenapa? Ini sederhana, Pak. Kemarin Desember itu WhatsApp saya penuh, Pak. Ya, itu WhatsApp ya setiap tahun itu. Ya, kadang-kadang orang sudah dijawab, masih nanya lagi. Kapan itu? 24 Desember. Apa hukumnya mengucapkan selamat Natal atau selamat kepada non-muslim? Kalau kita lihat bangunan agamanya, ini sesuatu yang di dalam agama tidak diberi kepastian hukum, Pak. Nabi Muhammad itu bersabda melarang kita memberi salam kepada orang non-muslim. Itu jelas hadisnya. La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Itu hadis sahih. Kamu jangan pernah mulai memberi salam kepada non-muslim. Tapi di hadis yang lain, Rasulullah itu secara tegas itu mendorong orang itu untuk memberi apa ini? Salam kepada yang dia kenal atau yang tidak dia kenal. Lihat, Pak. Ya. Jadi agama itu, Pak, jangan sesederhana hitam putih, ya. Hitam putih itu sedikit, Pak, agama yang hitam putih. Yang banyak itu ranahnya itu yang kayak begini. Nabi bilang, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan sekali-kali kamu memberi salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, tegas. Tapi di satu sisi, begitu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, di Mekah Nabi itu rakyat, Pak, yang tertindas. Di Madinah koalisinya menang. Ini koalisi Nabi ini, ya, ini didukung oleh kekuatan yang luar biasa di Madinah. Dua suku Arab yang besar di Madinah, Aus dan Khazraj. Kemudian yang kemudian menjadi kaum Ansor, Muhajirin yang dari Mekah. Tiga suku besar Yahudi itu, Bani Nadir, Bani Qainuqa itu dengan seluruh Yahudi yang ada di Madinah itu mendukung Rasulullah dan menjadikan Nabi itu Rasul Daulah, pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan. Karena Nabi didaulat menjadi penguasa, maka begitu sampai di Madinah itu ada orang Yahudi, Pak, nanti kelak masuk Islam. Ini tokoh Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu penasaran. Kata Abdullah bin Salam, ini Muhammad sampai di Madinah, saya mau dengar omongannya. Emang kenapa? Karena nasib Nabi ini berubah, Pak. Orang biasa kalau berubah hidupnya, itu biasanya berubah cara pandangnya. Ya, Nabi di Mekah nggak punya kekuasaan, tertindas. Di Madinah jadi penguasa, partainya pemenang, nabinya presiden. Ini kalau manusia biasa, kelakuannya pasti beda, Pak. Ustadz aja beda. Coba Ustadz itu, kalau belum laku itu, ya diundang kemana aja, ayo. Ya, begitu tenar pasang tarif, Pak, ya kan? Itu ustadz itu kalau masih belum tenar itu ikhlas itu kemana aja, ayo. Begitu tenar, masya Allah ada EO-nya, ya kan? Ya, handphone ganti nomor, ya kan? Nggak diangkat telepon, mau kakek, saya mau undang kakek, hubungi ini EO saya. Nanti syaratnya macam-macam itu. Ini undangannya di mana? Surabaya ya. Kalau Surabaya per jamnya sekian, tarifnya sekian, macam-macam berubah, Pak. Bapak juga kalau duitnya banyak, makannya kan yang makan bukan mulut, Pak. Yang makan itu apa? Perasaannya. Begitu diajak makan ke situ, wah nggak level lagi saya makan di situ. Apa kata orang kalau saya makan di warung itu? Kan begitu, Pak. Maka kata Abdullah bin Salam, ini Muhammad sekarang jadi penguasa. Saya mau mendengar statement politik pertama nih di pidato pengukuhan setelah menjadi presiden terpilih di Madinah, ya, itu dengan koalisi yang super besar menang mutlak. Apa yang dikatakan oleh Nabi pertama kali di Madinah? Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah afsus salam. Kalian datang ke Madinah, afsus salam, tebarkan assalam.
Wa at'imut ta'am, berbagi makanan. Ini sosial semua, Pak. Sholatnya belakangan malah. Wasallu, sholat bukan sekarang, nanti ya, bilaili malam. Tadkhul jannata, orang yang begini masuk surga dengan baik. Maka sahabat terus nanya besoknya, ya Rasulullah, ayyul islami khairun. Nabi, berislam nih, keberagamaan nih, yang paling baik itu apa sih Nabi? Apa kata Nabi? Antusallima, keberagamaan yang paling baik, menjadi muslim yang paling baik, antusallima, kalau Anda memberi salam, alaman arafta, kepada orang yang kamu tahu, waman lam ta'rif, dan orang yang tidak kamu tahu. Ketika orang itu tidak saya ketahui, tidak saya kenal, kan ada kemungkinan di Madinah, bisa jadi dia orang muslim, bisa jadi dia orang non-muslim. Artinya apa? Itu dibolehkan oleh Rasulullah. Nanti fatwanya itu bergantung kepada muftinya. Nah, tinggal Bapak nanti cari guru yang benar, yang logikanya itu lurus. Jangan logika hitungannya logistik, pendapat hitungannya pendapatan. Nah, itu rusak kalau kayak gitu. Tapi kalau kita memahami agama seperti ini, Pak, ukhuwah Islamiyah itu terjaga. Saya ini lahir sudah NU, Pak. Ya, saya ini lahir sudah NU. Bapak saya orang NU, kakek saya orang NU. Saya tuh lahir sudah NU. Saya itu dididik dari kecil, sholat itu ya sarungan pecian. Dididik sholat itu ya kunutan. Tapi sekarang saya sholat di mana aja, itu hati saya tenang. Dulu waktu kecil, saya sholat di Masjid Sunda Kelapa. Sunda Kelapa dulu tuh enggak kunutan, Pak, di Menteng. Ya, saya sholat, kadang-kadang diajak kakek ke situ, ya, dari ibu, ayo sholat sini dekat rumah. Maka saya sholat di Masjid Sunda Kelapa, sholat Allahu Akbar di situ, Pak, ya. Begitu sholat di situ, nggak kunutan. Dulu waktu masih SD, rasanya sholat saya nggak sah. Ya, saya habis sholat subuh itu, apa sholat lagi ya kata saya. Kenapa? Nggak kunutan. Besar hari ini saya jadi ketua umum MUI, Pak, di DKI. Itu ndak kunutan, tenang aja saya. Dulu terawih kalau nggak 20, itu ngerasa surga hilang dari genggaman saya. Sekarang malah kadang-kadang ngajak 8 rakaat. Ini ingin saya katakan, Pak. Kalau orang cukup ilmu, 8 dengan 20 itu nggak ada urusan antara NU dengan Muhammadiyah. Itu urusannya pemahaman terkait dengan apa ini? Fikih aja. Kalau orang bilang tarawih itu sejatinya 8 rakaat bukan 20, atau 20 bukan 8, itu nggak ngaji aja. Kalau dia ngaji secara jelas, dia tahu kok, Pak. Tidak pernah ada hadis Nabi itu memastikan bilangan rakaat tertentu. Apa buktinya? Buktinya waktu Sayyidina Umar jadi khalifah. Nih, Pak. Nih, Bapak, kita mau Ramadan juga nih. Tarawih zaman Nabi itu yang masyhur 11 atau 13 rakaat, itu masyhur, Pak. Nggak bisa dibantah itu. Tapi kata Imam Bukhari, latas al-an husnihinna wa tulihinna. 11 rakaatnya Nabi, kamu jangan tanya bagus sholatnya kayak apa, panjangnya kayak apa. Sahabat hebat tabi'in nih yang ketemu dengan sahabat penasaran. Loh, kok nggak boleh nanya? Emang kayak apa sholatnya Nabi? Kata Sayyidina Abu Bakar, kami ini kalau sholat, tarawih sama Nabi, kalau pulang dari masjid nggak lari, nggak keburu sahur. Loh, kata orang, kenapa? Kamu tahu, Nabi itu rakaat pertama, surah Al-Baqarah. Kadang-kadang begitu, fangsurna alal qaumil kafirin. Itu betis, Pak. Sudah kayak apa, singkong itu kerasnya itu. Itu kadang-kadang diterusin Ali Imran. Bayangin, jangan dipraktekin. Nanti Ustadz Istami mempraktekkan di sini, masya Allah, tragedi Stadion Kanjuruhan pindah ke An-Naml, ya kan? Paling enggak sendal imamnya hilang gitu pasti, biar kapok dia nggak imamnya lagi. Lihat, lah Nabi begitu, Pak. Memang tradisi Rasulullah dengan sahabat begitu. Sayyidina Utsman dulu di masa tuanya, itu anaknya bilang, Pak, udah nggak usah ke masjid lagi deh, karena bapak udah tua. Kata bapaknya, ya udah nggak usah jamaah masjid, tapi saya kan mau jamaah, kamu jamaah sama saya ya. Besoknya dibalikin sama anaknya ke masjid. Kenapa? Kata anaknya, Aban bin Utsman bin Affan, bapak saya di masa tuanya, saya larang ke masjid. Akhirnya bapak saya tidak ke masjid. Karena nggak ke masjid, bapak saya jadi imam. Di mana? Di rumah. Apa yang terjadi? Sholat isya nabrak subuh, Pak. Nih, kita juga sering begitu. Sering lah, ya kan? Sholat isya jam 4. Ya kan? Ya kan? Sayyidina Utsman itu, azan di Masjid Nabawi berkumandang, dia hormati dulu.
Dia kira-kira imam sholat di masjid Nabi selesai, maka Utsman memulai sholat dengan anaknya di rumahnya. Allahu Akbar. Apa kata anaknya? Bapak saya belum ruku di rakaat pertama, azan subuh terdengar. Pantas kan kalau Sayyidina Utsman masuk surga? Pantas, Pak. Kita ini ngejar-ngejar surga kayak naik komuter lain, ya pantas juga gitu. Coba bayangin. Rakaat pertama, nih, saking asiknya baca Quran Sayyidina Utsman itu, Al-Fatihah dibaca, baca surah, Pak. Itu dari Isya, nggak sadar, Pak. Diterusin, kaget-kaget, adzan subuh di masjid, belum ruku, rakaat pertama. Masya Allah. Itu kalau ada orang kayak begitu, di jam sostek saya cium kakinya, Pak. Saya cium kayak biar jempolnya bau, saya cium gitu. Ya kenapa? Lo bayangin, asiknya dengan Quran gitu. Nabi juga begitu. Lihat nih, Pak. Tetapi Nabi tarawihnya nggak tiap hari. Jadi nggak ada orang bilang tarawih itu tertentu yang nggak seperti ini, bid'ah, sesat, itu kurang ngaji itu. Ya, saya nggak apa-apa kalau soal gini rada-rada nantang lah, Pak, ya, supaya orang itu menghormati profesionalisme. Sekarang kan banyak ini jemaah ini ya baru ngaji entah di mana seminggu, ya setelah seminggu pakaiannya berubah, cara pandangnya berubah, besok semua umat sedunia salah, yang benar dia sendiri sama gurunya. Ini repot ini. Ya repot, mudah-mudahan di masjid ini nggak ada. Kalau ada ya nggak apa-apa, sekalian tersinggung kan begitu. Ini bapak-bapak, Nabi itu begitu. Nggak tiap hari Nabi terawih. Nabi terawih itu kalau keluar ya kayak gitu, 2 hari, 3 hari Nabi keluar. Nanti hari keempat Nabi nggak keluar. Kalau Nabi nggak keluar, ini terawihnya nggak nyatu, Pak. Tergantung partainya, gitu ya. Pak RK di sana, Mas Pram di sebelah sini, gitu loh ya. Artinya yang ngaji sama Abdullah bin Mas'ud, guru, Nabi nggak keluar, saya ikut guru ya. Ayo, kata Ibnu Mas'ud, kita bikin jamaah sama. Kamu ngaji, saya ngajinya sama Sayyidina Utsman, di sebelah sana, ngaji sama Sayyidina Umar di sana. Begitu, Pak. Imamnya banyak semasjid, gitu. Nah, itu terjadi di masa Nabi sampai Nabi wafat, dan itu yang terjadi di masa Sayyidina Abu Bakar. Fa'idan tasofat khilafatu Umar, sampai Umar itu separuh periode kekuasaannya. Mikir dia, ini kok tarawih kita begini ya? Kalau saya jadi imam, imamnya satu. Kalau saya nggak jadi imam, imamnya banyak. Maka kata Umar, Nabi dulu nggak tarawih tiap hari, itu ada ilatnya. Ini kata ahli usul fikih, al-hukmu yaduru ma'ilatihi. Hukum itu akan selalu bersama dengan alasan ditetapkannya hukum. Khomer itu haram karena memabukkan, bukan karena benda cair, bukan karena warnanya, bukan karena baunya, bukan karena rasanya, tapi karena dia memabukkan. Maka di mana ada memabukkan, di situ ada hukum haram. Mau bendanya cair, mau bendanya sekarang padat, mau warnanya putih, mau warnanya apa, nggak ada urusan. Pokoknya mabuk, hukumnya haram. Kenapa? Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Inda wujudil illati wujidal hukmu, wa inda adimatil illatu adimal hukmu. Itu logika agama. Kata Sayyidina Umar, dulu Nabi nggak tarawih tiap hari itu rahmatan bil ummah, supaya tidak disalah artikan kalau tarawih itu hukumnya wajib. Tarawih itu hukumnya sunnah. Ramadan tuh nggak tarawih nggak apa-apa, cuman kebangetan gitu doang. Tarawih cuman ada di Ramadan, nggak tarawih kebangetan. Tapi kalau hukum nggak mengurangi, Pak. Sah puasa Bapak itu nggak ada urusan sama tarawih. Maka kata Nabi, kalau saya tarawih tiap malam, nanti orang pahamnya sepaket puasa di siang hari, tarawih di malam hari. Kata Nabi, saya ingin menunjukkan afdolnya begitu, tapi tidak tarawih hukumnya boleh. Tapi Nabi di rumahnya tarawih. Nah, jemaah sini jangan sok pinter. Tahu-tahu nggak tarawih. Ya, begitu nggak tarawih ditanya sama teman, lu kemarin nggak tarawih? Lu nggak hatam ngaji, ya kan? Emang kenapa? Lu nggak tahu. Nabi nggak tarawih tiap malam di masjid, tahu? Ya iya. Nabi kalau nggak tarawih di masjid, tarawih di rumahnya. Kita kalau nggak datang ke masjid, memang ada di mall, Pak, gitu loh. Ya ini harus jangan orang tuh dikit-dikit niru Nabi nggak ada sopan-sopannya sama Nabi. Ya kan? Memang dia sama apa dengan Nabi? Oh iya, Pak, betul. Saya dulu guru saya itu paling marah kalau kamu gini niru siapa? Niru Nabi. Sul adab kamu sama Nabi. Karena hatimu itu bukan hatinya Rasulullah. Bersih jiwamu itu bukan bersihnya Rasulullah. Ini peringatan kepada Pak Haji yang banyak poligami ini. Ya, ini kalau bininya 4 jawabannya bagus banget.
Saya dengar Pak Haji istrinya udah 4 sekarang. Alhamdulillah. Niru Rasulullah, Masya Allah. Yang bininya niru Nabi, ini sedekahnya kok nggak niru Nabi gitu loh. Mukanya nggak niru Nabi, ya senyumnya nggak niru Nabi, rahmatnya nggak niru Nabi. Niru Nabi cuma apanya? Jumlah bininya doang. Gitu. Ini bapak-bapak, Nabi kayak gitu. Kata Umar, kita udah tahu semua kan? Ramadan ini, bahwa yang namanya tarawih hukumnya apa ini? Sunnah orang udah tahu semua. Rasulullah sudah wafat, nggak bisa diutak-atik hukumnya. Kalau begitu kata Umar, hala jama'nahum ala imamin wahidin. Kenapa sekarang nggak dibuat saja dengan satu apa ini imam? Kata sahabat nih, sahabat yang denger nih, ar-ra'yu cakep ini. Ya, DPR semua partai bilang ketok, cakep. Ya, pemerintah ini. Karena Umar nanya, menurut kalian gimana? Menurut kalian kayak fraksi-fraksi di DPR tuh Pak. Nah, maka semua sahabat bilang ar-ra'yu kayak Amirul Mukminin. Ini bagus. Maka kata Umar, siapa yang yaumun nas? Ya bikin aja kontes. Siapa yang suaranya paling bagus? Siapa yang paling enak? Sepakat nih dari sekian banyak sahabat mengusulkan imamnya namanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab datang sama Umar. Nih lihat nih. Menunjukkan tarawih itu nggak ada bilangannya. Kata Ubay, Umar, kita sholat tarawihnya gimana? Kata Umar, gimana katanya. Lah iya, dulu Nabi kalau tarawih serokaat itu baca Al-Baqarah. Makmumnya tenang. Kenapa? Imamnya Nabi, makmumnya Abu Bakar. Ya sekarang imamnya Abu Gosok, makmumnya berterbangan kalau dibaca kayak begitu ya. Kan cerdas itu namanya. Saya nggak bisa niru Nabi. Dulu orang itu bertahan di belakangnya Nabi, itu bukan sekedar dengar Quran, karena melihat mukanya Rasulullah itu mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa. Lah orang lihat muka saya jadi pusing, kan gitu. Lah iya, Nabi nih Pak kalau ceramah, Pak nggak usah dengerin, lihat mukanya bahagia Bapak. Bapak asalnya jam 11 tadi bahagia, lihat muka saya, kenapa gue jadi mules ya lihat Ustadz satu. Lihat Pak, sederhana Pak. Maka kata Ubay, ini sholatnya gimana? Apa kata Umar? Dulu Nabi sholatnya baca Al-Baqarah, kita sekarang jangan baca Al-Baqarah. Tapi ya nggak diskon guru juga, itu kan diskonnya terlalu apa ya, terlalu parah itu, 99% mana ada diskon begitu. Kata Umar, Nabi biasanya baca 300 ayat satu rakaat, kita 1/6-nya aja, 50 ayat per rakaat. Kata Ubay, kalau gitu kita kalah dong nanti di akhirat pahalanya dengan mereka yang sholat bersama Rasulullah karena mendengar 300 ayat. Kata Umar, gampang. Ayatnya dikurangi, rokaatnya ditambahin. Itu kalau orang ngerti kayak gitu Pak. Sederhana. Nggak ada lagi bilang, terawih itu yang 20 bid'ah masuk neraka. Nanti yang satu dasar tukang korting, terawih 8 rokaat, ya kan? Itu juga salah. Nanti orang, kalau gitu mendingan gua nggak terawih, netral ya kan? Iya Pak. Lah, ini namanya uhuwah. Jadi uhuwah itu bisa dibangun cuma satu caranya Pak. Berguru. Kalau Bapak bertemu dengan guru yang mengerti tentang Islam, maka nggak akan ada Pak orang yang saling menyalahkan dan menunjuk orang ini sesat dan ini salah. Kenapa demikian? Karena ilmunya cukup. Bapak bisa jangan pernah berkata semuanya ada di Quran hadis. Nah, kalau semua Islam ada di Quran hadis, pensiun saya Pak. Ya iya toh, pensiun saya kalau Bapak apa-apa bisa tahu paham jelas dari Quran hadis, saya kehilangan pekerjaan. Bapak semua jadi ustadz, Bapak semua jadi kiai, Bapak semua jadi mufti. Kenapa? Karena Qurannya jelas. Lah, ini Bapak, dokter aja ada second opinion kan? Bapak kan begitu. Kalau kata dokter ini operasi, hatinya nggak terima nih. Kayaknya dokter ini terlalu keras nih. Biasanya masih bisa kok pakai obat jalan. Ada kan? Kita ke dokter lain. Wah ini nggak perlu dioperasi Pak. Ini dengan obat ini, suntik ini, insya Allah asal Bapak konsisten 10 kali, mudah-mudahan hasilnya lebih baik. Dokter yang sama, dari fakultas yang sama, dari kampus yang sama, kadang-kadang opininya 2. Tapi Bapak harus pandai-pandai memilah dan memilih dokter. Dan pesan saya, selama jadi pasien, jangan baca ilmu kesehatan sendiri. Nih, kan banyak Pak sekarang nih, ya kan? Kita jadi dokter, temannya sakit dianterin, denger dia, dok saya sakit ini diperiksa sama dokter, dikasih obat. Yang nebus temennya, oh kalau sakit itu obatnya ini.
Besok dia sakit, nggak ke dokter. Gue udah tahu katanya. Ini kalau sakit ini obat berapa banyak? Saya cerita sama Bapak. Kan seringkali Kementerian Kesehatan itu memperingatkan apoteker. Karena ada sebagian apotik yang berprofesi menjadi apa ini? Dokter. Begitu kita datang ke apotik, kita tanya, Mbak, saya sakit ini, ada nggak obatnya? Oh ada. Kenapa? Pengalaman dia orang sakit begini diresepin ini sama dokter. Dia tahu itunya dia kasih. Besok 3 hari orang ini sakitnya makin parah. Kenapa? Karena boleh jadi alergi obat tertentu. Yang tahu seperti ini itu adalah dokter. Jadi bapak-bapak, pada kesempatan yang singkat ini, saya hanya ingin mengatakan, untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, bapak harus berguru dan menambah ilmu. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka dia akan semakin jarang menyalahkan orang lain, karena dia tahu yang dikerjakan orang tadi itu karena pemahaman tentang hadisnya seperti ini, mengikuti pandangan ini. Kalau saya dengan istri saya bersentuhan, maka saya berwudu ulang, karena saya memahami Allah mastumun nisa itu dengan qiraah Hamzah Az-Zayyat yang dibaca pendek, au lamastumun nisa, maka alamsu kata Imam Syafi'i itu mujarradul lamsi, asal bersentuhan itu membatalkan wudu. Tapi Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad pakai qiraah yang panjang mengatakan au lamastumun nisa, yang membatalkan itu kalau bersetubuh, mujarrad bersentuhan itu tidak batal. Kata Imam Malik lain lagi, itu namanya mulamasah. Mulamasah itu ketika bersentuhan itu terasa nikmat atau enggak. Kalau terasa nikmat, walau yang disentuh nenek-nenek, bisa jadi nenek-nenek ini artis tenar, artis tahun 90-an. Nah, ketemu sama kitanya sekarang. Kenapa enggak ketemu dia tahun 90-an? Ketemu, ya kan? Di mana, Pak? Di pesawat. Tahu-tahu turbulensi parah. Dia pegang tangan kita. Ingat film dia tahun 90, merasa nikmat, bayangannya batal kata Imam Malik. Bapak konslet nih, bukan soleh, konslet ya, di busway, oh rapet sama cewek cakep banget, bersentuhan berkali-kali karena ngerem mendadak, tapi rasanya sama dengan megang tiang listrik, maka wudhunya ndak batal. Lihat nih, itu ayat yang sama, hadis yang sama dengan keragaman pemahaman yang berbeda. Kalau Bapak tanya mana yang paling benar, berdebatlah sampai Monas bisa nari, maka semua orang akan mampu mempertahankan hujahnya. Yang dibutuhkan adalah kecakapan dalam memahami perbedaan ini. Ada perbedaan yang memang harus diamputasi dari Islam, tapi ada perbedaan bahkan banyak sekali yang harus ditoleransi, dan itu akan menjaga ukhuwah kita. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana mim ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan semakin tinggi keilmuan yang kita miliki, semakin juga mendorong hati kita untuk memiliki rasa tasamuh, rasa toleran, dan rasa memahami semua pemahaman yang memang ada dalam hazanah keislaman kita. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.